Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Id Idul Adha secara berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada umatnya hingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, khotib berwasiat kepada jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta wa bisatal hasanatan tamkuha wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam khutbah singkat, khotib mengambil tema membangun kedekatan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabauha fanandur mada taram. Qala ya abadi almatu marsatajiduni insya Allahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan pendapat pada Ismail, bagaimana ananda, ayah bermimpi ingin menyembelihmu. Nabi Ismail menjawab, kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah ya anda, sehingga engkau mendapatkanku dalam orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ra'ya inna kadzalika najil muhsinin. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri, dan Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi ini adalah wahyu Allah. Kebetulan pada waktu bermimpi itu tanggal 8 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Tarwiyah atau hari pikir-pikir. Jadi Nabi Ibrahim memikirkan tentang mimpinya itu.
Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang dikenal dengan hari Arafah, Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Nah, Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan bahwa ini yakin, bukan sekedar mimpi, tapi ini wahyu dari Allah. Kemudian Allah berfirman, Inna hadzal bala'ul mubin wa fadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ra'ya inna kadzalikal najil muhsinin. Dengan keyakinan mimpi itu, Nabi Ibrahim siap-siap menyembelih Ismail di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim memesan diri untuk menyembelih Ismail di Mina di tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail digoda oleh setan. Hai Ibrahim, kamu kan nikah sudah cukup lama berumah tangga, berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak, sekalinya punya anak kamu ingin sembelih. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, setan dilempar dengan batu. Nah, setan tidak mampu atau tidak berhasil goda Nabi Ibrahim. Setan tidak putus asa, masih juga goda istrinya, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar, kamu tahu nggak Nabi Ismail dibawa kemana itu sama Nabi Ibrahim? Mau disembelih itu. Dengan ketakwaan dan ketaatan Siti Hajar juga setan dilempar oleh batu. Kemudian menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak berhasil dan tidak mampu. Setan nggak putus asa, masih tetap berusaha, yaitu menggoda Nabi Ismail. Ismail, kamu tahu nggak? Kamu dibawa kemana sama ayahmu? Kamu disembelih itu di Mina. Dengan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ismail, setan dilempar juga. Akhirnya setan tidak mampu dan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Maka kejadian ini diabadikan oleh Allah sebagai rukun haji, yaitu melempar jumroh ula, usta, dan aqobah. Kemudian Allah berfirman, Salamun ala Ibrahim kadzalika najil muhsinin. Dengan keyakinan dan itu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Nah, sebelum disembelih itu Nabi Ismail permintaannya, ya ayahanda, asalah pisau yang paling tajam supaya aku nanti ketika aku sembelih tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kemudian permintaan kedua, ya ayahanda, sebelum kau menyembelih saya, ikatlah kaki dan tanganku kuat-kuat sehingga aku tidak meronta-ronta atau tidak berontak. Dan permintaan Nabi Ismail yang ketiga, ya ayahanda, berikan bajuku yang terluar ini, berikan kepada ibuku sebagai tanda bukti anak kepada ibunya, dan bajuku yang lain nanti untuk kain kafan setelah engkau sembelih. Dengan ketaatan dan Nabi Ibrahim itu, Allah menggantinya Ismail dengan sesembelihan yang besar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail supaya nggak dibeleh, diganti dengan sesembelihan yang besar, yaitu domba. Kemudian malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian selamat Ibrahim dan sejahtera, karena Nabi Ismail tidak jadi sembelih, diganti oleh sesembelihan yang besar oleh Allah. Kemudian kejadian ini diabadikan oleh Allah untuk contoh orang-orang yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hai Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak, laksanakan sholat dan berkorbanlah untuk pendekatan dirimu kepada Allah. Nah, kemudian berkenaan dengan perintah korban ini Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudoha fala yakrobana musolana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi keluasan rezeki tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, maksud hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maksudnya hadis ini, barang siapa, itu seolah-olah Rasul itu bicara dengan kita. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki, berkorbanlah. Nah, barang siapa ini juga sifatnya universal. Bisa orang beriman laki-laki, bisa orang beriman perempuan, bisa orang beriman jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Ini panggilan yang sama, yaitu barang siapa. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa bisatal hasanatam kuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasani. Bertakwalah kepada Allah, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang. Dan takwa yang ketiga ini takwa yang berkaitan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan alam. Khususnya Idul Adha ini interaksi manusia dengan manusia, yaitu kita menjaga baik hubungan kita dengan orang tua kita, menjaga hubungan baik dengan saudara kita, hubungan baik dengan tetangga dekat kita, menjaga hubungan baik dengan tetangga jauh kita. Nah, yang dimaksud dengan tetangga jauh ini, walaupun dia itu berdekatan dengan kita, tapi akidahnya berbeda dengan kita, itu dikatakan dengan tetangga kita yang jauh. Kemudian interaksi dengan binatang, karena Idul Korban ini kaitan interaksi dengan binatang, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban sapi atau kambing. Nah, ini kan kaitan dengan interaksinya. Dan kita milih sapi yang mau untuk korban juga, pertama kita pilih sapi yang sehat, yang gemuk, yang cakap. Kemudian sebelum disembelih juga kita persiapkan pisaunya itu kita tajamkan sehingga pada waktu nyembelih itu tidak terlalu lama sapi itu kesakitan. Kemudian sapi itu kita ikat kuat-kuat supaya tidak meronta-ronta, tidak berontak. Nah, dari daging korban ini pun juga darah dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai hanya ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kemudian daging korban ini kita bagikan pertama kepada orang-orang miskin, kedua kepada orang-orang du'afa, ketiga kepada orang yang mampu juga bisa terima daging korban, kan sifatnya sedekah. Kemudian orang-orang non muslim juga bisa. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari pelajaran dari kisah maupun pelaksanaan korban itu sendiri bisa kita tarik pelajaran. Pertama, kita takwa kepada Allah. Kedua, kita menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga itu kita menjaga interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan alam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati ardhuha samawati wal ardu lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan kepada Allah akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu minal Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa tawba minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rinal haqqa haqqa wa natiba'ah wa rina batila batila wa rina tinabah. Allahumma jala hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa danban mafura wa amalan soleha ma'pula wa tijaratan lan tabur ya lima ma fi suduran ya Allah minadulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.